Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan disampaikan kisah Salomo, raja yang bijaksana. Memahami karya keselamatan Allah yang dialami tokoh-tokoh Perjanjian Lama dalam kisah Daud, Salomo, dan Ester. Tujuan pembelajaran: menjelaskan arti bijaksana, menyebutkan manfaat sikap bijaksana dalam hidup sehari-hari, menyebutkan sikap yang dapat diteladani dari Raja Salomo, menjelaskan arti sikap peduli terhadap sesama. Kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 11 sampai 14. Doa Salomo memohon hikmat. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16-28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup, dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati, dan anakkulah yang hidup."
Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini, dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan engkau, untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Pertanyaan: dalam kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 11-14, apa yang diminta Salomo kepada Tuhan? 2. Mengapa kebijaksanaan yang diminta oleh Salomo? 3. Bagaimana Salomo memutuskan perkara dari 2 perempuan yang memperebutkan seorang bayi? 4. Apakah keputusan Salomo bijaksana? Mengapa? 5. Mengapa sikap adil dan bijaksana harus kita junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari? Rangkuman. Sikap bijaksana diperlukan dalam kehidupan bersama. Para pemimpin hendaknya memiliki sikap dan bertindak bijaksana, sehingga rakyat bisa memperoleh kesejahteraan bersama. Kebijaksanaan merupakan berkat Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang mau mendengarkan firman-Nya. Raja Salomo meminta kepada Tuhan hati yang bijaksana. Ia menyadari bahwa ia masih muda dan harus berhadapan dengan banyak perkara dari rakyatnya. Maka ia tidak meminta kemuliaan dan kekayaan, sebab kemuliaan akan diperoleh dari kebijaksanaan hati. Raja yang bijaksana akan dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Keadilan pun akan diperoleh apabila keluhan orang didengar dengan hati. Raja Salomo langsung tahu siapa pemilik anak yang masih hidup itu, karena ibu yang sesungguhnya tidak akan sampai hati membiarkan anaknya dibunuh.
maka keputusan Raja Salomo dinilai adil. Hukum tertulis di negeri kita masih sering direkayasa. Maka seringkali orang yang bersalah dibenarkan dan orang benar disalahkan serta dipenjarakan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap bijaksana hendaknya dimiliki oleh para pemimpin, sehingga seluruh rakyat memperoleh keadilan. 1. Apakah arti sikap bijaksana? 2. Apa bedanya antara kepandaian dan kebijaksanaan? 3. Apa manfaat sikap bijaksana di dalam kehidupan masyarakat? Pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat zaman sekarang adalah pemimpin yang bijaksana. Artinya, pemimpin yang mau belajar dari pengalaman, yang memikirkan masa yang akan datang, serta memperjuangkan kesejahteraan bersama. Refleksi. 1. Apakah saya sudah menyadari akan karya keselamatan Allah yang dialami tokoh-tokoh Perjanjian Lama dalam hidup sehari-hari? 2. Sikap, kebiasaan, serta kemampuan apakah yang harus saya kembangkan untuk bisa menjadi pemimpin yang baik? Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.